Halo, selamat datang kembali lagi di PNJ Sinopsis bersama saya Panji. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Kodeks Gigas, manuskrip abad pertengahan terbesar di dunia yang juga dikenal sebagai Kitab Suci Setan atau Alkitab Setan. Nah, apa saja yang ada di dalam Kodeks Gigas ini? Siapa yang membuatnya dan mengapa Kodeks Gigas disebut sebagai Kitab Suci Setan? Tanpa ditunda-tunda lagi, mari kita simak selengkapnya di PNJ Sinopsis. Kodeks Gigas adalah manuskrip yang dibuat pada awal abad ke-13 di Biara Podlazice, Bohemia, yang kini wilayahnya disebut dengan Republik Ceko. Kodeks Gigas dalam bahasa Latin berarti buku raksasa, dikarenakan ukurannya yang sangat besar. Kodeks Gigas memiliki panjang 92 cm dengan lebar 50 cm dan tebal 22 cm. Kodeks Gigas terdiri dari 620 halaman dan membutuhkan 310 lembar kulit binatang yang diperkirakan berasal dari 160 ekor keledai atau anak sapi. Nah, saking berat beban seperti hidup saya, bro. Saking berat bobot si buku ini, yaitu sekitar 75 kg, Kodeks Gigas membutuhkan 2 orang untuk mengangkatnya. Nah, bisa kalian lihat di gambar, cukup besar bukunya ya. Nah, apa saja sih isi dari Kodeks Gigas ini? Kodeks Gigas terdiri dari berbagai macam teks dalam bahasa Latin yang berasal dari abad pertengahan, yaitu seperti Alkitab Vulgata, yaitu sebuah terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Latin yang sebagian besar dikerjakan oleh Santo Hieronymus pada abad ke-4, di mana terjemahan ini menjadi Alkitab resmi untuk Gereja Katolik Roma dan sumber utama bagi teologi dan sastra barat. Kemudian Kodeks Gigas juga berisi 2 karya sejarah dari Josephus Flavius, di mana Josephus ini adalah seorang sejarawan dan pemimpin militer Yahudi Romawi yang hidup pada abad pertama Masehi. Ia terkenal karena menulis karya-karya berharga tentang pemberontakan Yahudi melawan Romawi pada tahun 66 hingga 70 Masehi. Kemudian dalam Kodeks Gigas juga terdapat ensiklopedia karya Isidorus dari Sevilla, seorang uskup dan sarjana Spanyol pada abad ke-7, di mana karya tersebut dinamai dengan Etimologia, sebuah karya yang membahas berbagai bidang ilmu seperti bahasa, hukum, agama, kedokteran, dan lain-lain. Etimologia terdiri dari 20 buku yang mencoba mengklasifikasikan dan menjelaskan semua pengetahuan yang tersedia pada zamannya. Karya ini menjadi sumber utama bagi pendidikan dan budaya Eropa pada abad pertengahan dan sering disebut sebagai ensiklopedia pertama di dunia. Lanjut, dalam Kodeks Gigas juga terdapat buku kedokteran karya Constantinus Africanus, di mana ia adalah seorang sarjana dan biarawan asal Afrika Utara yang hidup pada abad ke-11. Constantinus Africanus dikenal sebagai salah satu pelopor pengenalan ilmu kedokteran Arab dan Yunani ke Eropa melalui bahasa Latin gitu ya, di mana ia menerjemahkan atau mengedit banyak buku kedokteran dari sumber-sumber Arab seperti karya-karya dari Rhazes atau Arazi, Ishaq ibnu Imron, Ishaq ibnu Sulaiman, dan Ahmad ibnu Al-Jazar. Buku-buku ini menjadi sumber penting bagi perkembangan ilmu kedokteran di Eropa pada abad pertengahan dan banyak dikutip oleh para dokter dan sarjana lainnya. Kemudian dalam Kodeks Gigas terdapat kronik sejarah Bohemia karya Kosmas dari Praha, seorang sejarawan dan biarawan Bohemia yang hidup pada abad ke-12. Karya ini mengisahkan tentang sejarah Bohemia dari zaman kuno hingga abad ke-12, termasuk asal-usul, legenda, raja-raja, santo-santa, dan peristiwa-peristiwa penting. Karya ini merupakan sumber utama bagi pengetahuan tentang sejarah Bohemia pada masa itu gitu ya, dan banyak dikutip oleh para sejarawan lainnya. Lanjut, Kodeks Gigas juga memiliki ilustrasi-ilustrasi gitu ya, dalam warna merah, biru, kuning, kemudian hijau, dan juga ada warna emas ya. Dan di bagian terakhirnya terdapat sebuah kalender dengan nekrologium, yaitu sebuah catatan tentang kematian para biarawan dan orang-orang yang terkemuka. Kalender ini berisi 12 halaman masing-masing untuk 1 bulan dengan daftar nama-nama orang yang meninggal pada tanggal tertentu. Kalender ini juga menampilkan gambar-gambar zodiak, hari-hari raya,
raya dan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah gereja dan juga negara. Nah, jadi bisa disimpulkan ya bahwa Kodeks Gigas ini merupakan campuran dari berbagai teks yang kemudian dikumpulkan menjadi satu gitu ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Nah, dari sekian hal yang saya sampaikan tadi, hal yang paling menarik dari Kodeks Gigas ini adalah terdapat gambar setan atau iblis yang berukuran besar memenuhi satu halaman, yang mana gambar setan tersebut adalah alasan mengapa Kodeks Gigas disebut sebagai kitab suci setan atau Devil's Bible. Iblis dalam Kodeks Gigas digambarkan cukup seram ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri di gambar, dan mari kita review sedikit gitu ya. Anjing edan bisa nge-review setan. Oke, bisa dilihat dimulai dari tanduknya yang berwarna merah, kemudian warna kepalanya yang berwarna hijau ya. Kemudian memiliki dua mata kecil yang menurut saya sih agak-agak jering gimana gitu ya. Kemudian dari mulutnya ada dua lidah merah yang menjulur, kemudian memiliki dua tangan dengan cakar besar. Nah, agak ke bawah sedikit ya, sayang ternyata setannya nggak punya puster gitu. Lanjut agak bawah dikit lagi yang menurut saya paling absurd gitu, yaitu setannya ternyata pakai popok bayi. Jadi mungkin ini setannya masih bayi atau gimana ya ceritanya, saya juga ngerti lah. Dan akhirnya sampai ke bagian kakinya yang lebih menyerupai ceker ayam ya, dengan kuku yang gak pernah dipotong. Aduh. Nah, sudah kalian lihat sendiri lah bagaimana bentuk ilustrasi setannya ya, lumayan cukup seram lah kalau dipelong lama-lama gitu ya. Nah, lanjut. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwa Kodeks Gigas dibuat oleh seorang biarawan di biara Podlazike ya di Bohemia atau Ceko pada awal abad ke-13. Terdapat cerita menarik sekaligus misterius di balik penulisan Kodeks Gigas ini. Nah, jadi menurut legenda, seorang biarawan Benediktin bernama Herman yang juga disinyalir ya merupakan nama penulis dari Kodeks Gigas ini, tinggal di sebuah biara di dekat kota Krudim di Bohemia yang sekarang menjadi Republik Ceko tentunya ya. Semua versi legenda menyatakan bahwa dikisahkan Herman melanggar sumpah biaranya dan akan dihukum, tetapi ada perbedaan pendapat mengenai hukuman yang dijatuhkan padanya. Ada yang mengatakan bahwa ia dijatuhi hukuman immurement, yaitu dikurung di balik tembok dan disegel sampai dia bisa menyelesaikan sebuah buku atau teks yang berisi semua pengetahuan duniawi. Namun, menurut sumber lain, legenda tersebut menceritakan bahwa Herman awalnya akan dikurung dan dibiarkan mati karena dehidrasi dan kelaparan. Namun diceritakan dia memohon kepada kepala biara selama 1 tahun untuk menyelesaikan teks tersebut dan mendapatkan kebebasannya. Namun versi lain menyatakan bahwa Herman mempunyai waktu hanya 1 malam untuk membuat naskah besar tersebut. Nah, terlepas dari hukuman pastinya, si Herman ya, kayak nama caleg sih, diceritakan mulai mengerjakan ringkasan yang pada akhirnya menjadi Kodeks Gigas. Pikiran dan tenaganya pun tertuang pada buku ini ya. Siang dan malam ia pun dengan gigih mengerjakan tugasnya tersebut. Akan tetapi saat tengah malam menjelang pada malam terakhir tahun tersebut, Herman pun akhirnya menyadari bahwa ia tidak dapat menyelesaikan bukunya dan menjadi putus asa. Namun pada saat itu gitu bro, tiba-tiba bin ujuk-ujuk muncullah iblis yang bernama Lucifer dan menampakkan diri kepada Herman. Kemudian agar bukunya ini dapat diselesaikan, akhirnya keduanya membuat kesepakatan, yaitu menukar jiwa Herman agar selesainya Kodeks Gigas. Nah, singkat cerita, setelah bukunya selesai dan juga dengan selamatnya nyawa Herman dengan bantuan si iblis tadi gitu bro, maka sebagai tanda terima kasih dan penghormatan, Herman menyelipkan ilustrasi gambar iblis atau Lucifer tersebut ke dalam Kodeks Gigas yang akhirnya menjadi sebuah julukan untuk Kodeks Gigas sendiri, yaitu Devil's Bible gitu ceritanya ya. Namun banyak hal tentang legenda tersebut yang bersifat spekulatif karena namanya juga legenda ya bro. Nah, namun terlepas dari cerita legenda yang melekat pada Kodeks Gigas tadi, Perpustakaan Nasional Stockholm, Swedia, tempat Kodeks Gigas ini disimpan sekarang ya, membuat sebuah penelitian dan perhitungan yang lebih logis tentang berapa lama manuskrip ini dibuat. Mereka berpendapat bahwa jika penulis bekerja selama 6 jam sehari dan menulis 6 hari seminggu, maka naskah ini bisa diselesaikan dalam waktu sekitar 5 tahun. Nah, karena
penulis mungkin butuh pengetahuan lebih sebelum mulai menulis gitu ya, karena butuh bahan banyak gitu, maka hal tersebut akan memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan naskah. Juga faktanya si penulis menghiasi manuskrip atau naskahnya, jadi penyelesaian manuskrip mungkin membutuhkan waktu setidaknya 20 tahun atau bahkan 30 tahun. Sementara menurut National Geographic, hasil analisis tulisan Codex Gigas yang dilakukan oleh ahli paleografi menunjukkan bahwa manuskrip tersebut benar ditulis oleh satu orang saja. Mereka menganggap bahwa buku ini adalah sebuah keajaiban karena untuk membuat semua kaligrafi di Codex Gigas dibutuhkan setidaknya 5 tahun bekerja tanpa henti sedikit pun. Yang berarti mungkin si penulis Codex Gigas saat membuat karyanya mungkin telah dirasuki sesuatu sehingga terciptalah sebuah masterpiece yang entah bagaimana proses pembuatannya, begitu kira-kira cenah bro ya. Nah, lanjut dari segi kepemilikan dari Codex Gigas ini, sebelum akhirnya sampai sekarang disimpan di Perpustakaan Nasional Stockholm di Swedia, setelah dibuat si Herman di biaranya, Codex Gigas pernah dihibahkan ke sebuah biara lain di Bohemia yaitu Cistercian Sedlec. Kemudian setelah itu dibeli oleh biara Benediktin Brevnov yang masih sama-sama di Ceko atau Bohemia ya, dan kemudian disimpan di perpustakaan di biara di kota Bromov dari tahun 1477 hingga 1593. Kemudian setelah itu pada tahun 1594 Codex Gigas dibawa ke Praha atas perintah Kaisar Rudolf II yang ingin meminjamnya untuk mempelajari isinya, di mana Kaisar Rudolf II ini adalah seorang penguasa Romawi yang mempunyai minat besar terhadap seni, ilmu pengetahuan dan juga okultisme. Ia juga mempunyai hobi mengumpulkan banyak karya-karya langka dan berharga termasuk Codex Gigas. Nah, setelah Codex Gigas menjadi bagian koleksi pribadinya karena si Kaisar Rudolf II ini mengalami depresi dan kesulitan dalam mengelola urusan negara, pada waktu itu terjadilah beberapa pemberontakan dan perang yang dinamai dengan Perang 30 tahun yang melibatkan sebagian besar negara-negara Eropa, di mana perang tersebut dipicu oleh perselisihan agama, politik dan dinasti antara Katolik dengan Protestan. Kemudian lanjut singkat cerita, karena terjadi perang 30 tahun tadi ya, Codex Gigas pun dirampas oleh tentara Swedia pada tahun 1648 sebagai jarahan perang dan disimpan di istana kerajaan. Namun pada tahun 1697 terjadi kebakaran besar di istana sehingga merusak beberapa halaman dari Codex Gigas, dan sampai pada akhirnya sejak tahun 1878 hingga sekarang buku ini disimpan di Perpustakaan Nasional Stockholm, Swedia, dan juga bisa dilihat oleh publik begitu ya. Jadi kalau kalian memang berminat atau pengen lihat gitu, bisa dilihat di sana ya. Kalau punya ongkosnya sih itu juga, kalau enggak mah ya udah we diem di rumah ya. Atau udah ke Swedia bro, ongkosnya mahal ya. Nah, sehubungan beberapa halaman yang rusak ataupun bahkan hilang, selain karena akibat kebakaran tadi, ada juga dugaan bahwa halaman tersebut sengaja dihilangkan. Nah, menurut sumber yang saya dapatkan, setidaknya 10 halaman telah rusak atau hilang. Apa saja sih isi dari halaman yang hilang tersebut? Menurut beberapa sumber, berikut diantaranya adalah halaman yang berisi Rule of Saint Benedict, sebuah kumpulan aturan untuk kehidupan monastik yang ditulis oleh Santo Benedictus pada abad ke-6. Halaman ini diyakini telah hilang sebelum Codex Gigas dibawa ke Stockholm pada tahun 1648. Kemudian ada lagi diduga bahwa halaman yang hilang adalah halaman yang berisi daftar nama-nama orang yang meninggal di biara Podlazike, tempat Codex Gigas dibuat, di mana halaman ini mungkin telah dicabut oleh biarawan yang ingin menyembunyikan identitas mereka atau menghapus kenangan mereka. Lanjut, ada juga halaman yang berisi formula-formula ajaib yang berkaitan dengan ilmu hitam, astrologi, dan ramalan. Halaman ini mungkin telah dihancurkan oleh orang-orang yang takut akan kekuatan gelap yang terkandung di dalam Codex Gigas ini. Nah, begitulah perkiraan dari para ahli ya bro. Cukup misterius lah bukunya. Oh ya, jika kalian jika kalian minat baca dan penasaran kayak gimana sih isi dan gambar-gambar di bukunya gitu ya, bisa diakses dan di-download online, dan saya akan sematkan linknya di deskripsi ya. Oke. Tapi lihatnya butuh kesabaran. Nah, karena anjir loba pisan bro, halamannya tuh beratus-ratus anjing. Itu juga kalau kalian ngerti bahasa Latin sih, sok aja cobain baca, dijamin lah pinter kagak pusing iya. Aduh. Oke, saya cukupkan ya untuk pembahasan video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Terima kasih sudah menonton. Sekian laporan dari pusat. Sampai jumpa di video berikutnya, bro. Salam olahraga. Beheung aing euy. Aduh.